Kalau ada yang sedang diuji dalam hidupnya, maka pastikan dalam hati kita, disitulah tanda dan bukti Allah sedang mencintai kita. Kalau ada di antara kita yang sedang dikasih kesulitan, dikasih kesusahan, dikasih sesuatu yang bikin kita jadi berat banget gitu ya, maka yakinkan di situ Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita melalui kesulitan yang kita hadapi. Maka mulai hari ini, kalau teman-teman lagi diuji, kalimat yang menguatkannya, Allah lagi sayang sama kita. Seburuk-buruk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu kita, beliaulah yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi ini. Jangan pernah menghina fisiknya, jangan pernah menghina cara tangkap daya pikirnya. Mungkin kalau sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya, mungkin sering lupa cara menalarnya. Teman-teman tolong, ayah kita dulu banting tulang untuk kita. Kalau sekarang sering sakit-sakitan, jangan menghina kalau ayah kita lemah. Karena bisa jadi ayah kita sudah mulai lemah, tua renta, karena sibuk mengurus sejak kecil waktu itu. Ada amalan sebelum tidur, tapi ringan, tapi pahalanya besar. Apa tuh? Satu kali Nabi pernah bilang begini, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Ya. 1, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Oh iya, makanya itu dibilangnya. Maka ketika engkau baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, engkau mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi. Maksudnya apa? Jangan tidur sebelum engkau sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Gimana caranya? Jangan tidur sebelum engkau istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh. Gimana caranya? Gimana itu? Jangan tidur sebelum engkau baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Itu dahsyat. Ringan, berpahala besar. Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Saat kita menikah itu, seorang laki-laki terutama ya, saat dia mengucapkan kalimat akad nikah, kata para ulama itu maknanya itu dalam sekali. Maknanya adalah, saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung apapun kekurangan yang nanti ada di istri saya. Dan itu adalah kalimat yang saat dia berakad, bukan hanya sedang berjanji di depan ayah si perempuan itu, tapi yang paling luar biasa, dia sedang berjanji di hadapan Allah. Makanya jangan main-main dengan akad nikah, jangan main-main dengan kalimat yang dilontarkan ketika dia menikah, karena itu disebut dengan mitsaqon golizo, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung, malaikat mencatat, semesta menjadi saksi, dan Allah menerima janji kita di saat itu. Jadi bukan hanya sedang janji kepada calon kita, ayah calon kita, bukan. Tapi yang paling penting dia sedang berjanji kepada Allah. Maka saat dia berumah tangga, jadi seorang suami, dia nggak akan mudah untuk menodai kata-kata yang sudah dia ucapkan, ikrarkan di hadapan Allah. Dan kalau sudah begitu, harusnya kita bisa belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang dikasih ujian itu adalah orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya. Makanya Bunda, perhatikan ya. Kalau kita diuji dalam hidup, kemudian kita merasa, kok berat banget ya. Boleh jadi di saat itu Allah sedang gugurkan setiap dosa-dosa kita. Dan kadang-kadang ujian itu kan datangnya bukan gara-gara kita doang gitu ya. Kadang-kadang datang dari orang lain, kadang dari sahabat kita, teman kita, pasangan kita. Apapun itu dalam hidup, maka terima itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan pernah mengeluh jadi ibu. Jangan pernah merasa salah jadi ibu. Boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang justru nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling luar biasa perjuangannya sekarang,
Boleh jadi nanti anak itu yang akan mengangkat derajat kita. Maka saat bunda menggendong anak, saat bunda menyusui anak, saat bunda membersamai anak, tatap. Jangan-jangan kita masuk surga bukan lewat sholat kita, bukan lewat bacaan Quran kita, bukan lewat haji umroh kita, tapi jangan-jangan kita masuk surga karena kita jadi ibu yang baik buat anak kita. Dari mengandungnya, dari melahirkannya, dari menyusuinya. Disitulah peluang surga yang Allah siapkan untuk kita, yang pernah merasa lelah jadi ibu, yang pernah lelah menyusui, yang pernah banting tulang untuk melahirkan, yang pernah hidup mati untuk melahirkan. Jangan-jangan itu yang membuat Allah menjadikan engkau layak masuk ke dalam surga. Allah membuat hatimu sakit, Allah membuat hatimu terluka. Dua tujuannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untukmu. Satu, Allah sedang menghapuskan dosamu. Kata Nabi, semua rasa sakit, semua luka yang kamu rasakan, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, percayalah, di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah sedang menyiapkan pahala untukmu. Pahala apa? Pahala memaafkan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau tidak ada orang yang menyakiti kita? Iya apa iya? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau tidak ada orang yang mengecewakan kita? Maka percayalah, orang yang pandai memaafkan dilapangkan surganya. Orang yang pandai memaafkan dihapuskan dosanya. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Orang yang pandai memaafkan diangkat derajatnya. Maka untuk semua yang menyakitimu, percayalah, Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu. Perempuan itu saat jadi istri, dia adalah sosok yang mulia. Maka siapapun suami yang tidak pandai memuliakan istrinya, maka dia akan kehilangan kemuliaan dalam hidup. Muliakan istrimu, Allah akan muliakan hidupmu. Dan hati-hati ya, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Karena rintihan doanya menembus langit, mengubah takdir semesta, mengantarkan keburukan bagi orang yang pernah menghinakan. Hatiku, jangan khawatir dengan penilaian manusia. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Betul? Udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka sama kita. Terus gimana tuh Ustaz? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Sibuk aja dengan kebaikan-kebaikan, dan kita yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. takkan ku buang waktu. Allah, maafkan kami jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua. Istighfar. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Boleh jadi ujian itu diundang karena kita pernah punya salah kepada orang tua kita. Istighfar. Yang pertama, ibu, hadirkan wajah ibu. Lihat wajahnya. Dekatkan wajahnya. Ibu, mama, ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami pernah menggores luka di hati ibu. Istighfar.
Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu. Istighfar. Ya Allah, halalkan air ketuban ibu kami saat mengandung kami. Halalkan air darah saat melahirkan kami. Halalkan air matanya saat menangis mendoakan kami. Ibu, ibu, mama. Istighfar. Berapa kali kita menyakiti hati ibunda kita? Istighfar. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajahnya. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Kalau ada orang yang pernah datang di hidup kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, berarti dia bukan orang yang terbaik untuk kita. Maka teman-teman gak bisa bilang begini, tapi dia terlalu baik. Kalau dia ninggalin kita, berarti dia gak baik untuk kita. Betul apa betul? Jangan sakiti hatimu sendiri dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan dirimu sendiri. Kalau bukan kita yang bangga sama ciptaan Allah dalam diri kita, siapa lagi? Betul apa betul? Jangan sakit untuk kedua kalinya. Udah mah orang menyakiti kita, dirimu menyakiti dirimu sendiri. Maka seringkali saya bilang gini, kalau ada yang menyakitimu, berarti kita emang gak pantas untuk dirinya. Kita terlalu baik untuknya, dan dia terlalu buruk untuk kita. Sakit hati itu wajar, tapi mohon maaf ya, janganlah engkau membalas sakit hatimu dengan membalas sakit hati kepada orang yang menyakitimu, karena itu bukan menjadi jawaban terbaik dalam kehidupan kita. Jika ada yang menyakitimu, sikapnya ada 3. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Be positif. Bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun musibah kita, kita katakan di hati kita, aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita, sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, nggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita, karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Apa pahalanya? Pahala memaafkan. Akal nolak, tapi hati mengiyakan, itu perempuan.
Makanya teman-teman, kalau dengan perempuan jangan main perasaan. Perempuan itu dimulai dibuka rasanya, maka akan keluar rasa-rasa yang lainnya. Betul gak kira-kira? Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa? Karena perempuan itu memang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Jadi serba pemikirannya itu gimana hatinya. Ya, perempuan tidak diciptakan dari tulang bagian kepala, karena perempuan bukan makhluk untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, karena perempuan bukan makhluk untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa? Karena posisinya untuk dihormati dan dihargai dalam kehidupan. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Maka jangan pernah bilang gini, enaknya orang mah nggak ada beban kayak saya gitu. Enaknya orang mah, jangan. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu semua. Mengapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Tapi mengapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Ternyata jawabannya, perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah, karena perempuan bukan makhluk yang bisa dihina dan direndahkan. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas, karena perempuan bukan makhluk yang hanya bisa disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati, karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Catat status malam minggu nanti itu ya. Orang tua yang sudah wafat di alam kubur, disebutkan dalam satu keterangan, mereka pernah bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, penjaga kuburan. Apa pertanyaannya? Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa semalam kuburanku terang? Kenapa semalam kuburanku wangi? Kenapa semalam kuburanku lapang? Apa jawaban Munkar Nakir? Wahai fulan, sesungguhnya kemarin aku melihat di antara anakmu ada yang beramal soleh, di antara anakmu ada yang mendoakanmu, di antara anakmu ada yang membacakan doa untukmu. Tapi malam ini aku tidak menemukan itu. Bahkan aku melihat anakmu ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, yang dosanya, yang maksiatnya menjadi sempitnya kuburanmu dalam. Makanya saya berkali-kali bilang ya, kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, mungkin belum bisa menghajikan, mungkin belum bisa mengumrohkan, mungkin belum bisa ahilman. Gimana caranya? Cukuplah jadi anak yang soleh, cukuplah jadi anak yang baik, rajin ngaji, jaga sholat, baca Quran, sedekah, infak, kurban. Makanya kalau ada yang nanya, ahilman, kalau saya berbuat baik, niatnya buat orang tua nyampe apa enggak? Allahu Akbar. Jangankan berbuat baik, doa aja nyampe. Cinta terbaik memang bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Orang yang tidak bisa bertahan dengan apa yang kita hadirkan, berarti dia bukan cinta yang terbaik untuk kita. Kadang kita nggak butuh cinta yang sempurna, karena cinta itu sudah sempurna dengan maknanya sendiri. Kita harus lebih menyempurnakan apa yang ada di ikhtiar kita. Orang tua yang sudah wafat itu sangat merindukan doa dari anaknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, ada seseorang yang telah wafat, kemudian dia terkaget-kaget karena hisab kuburnya menjadi ringan. Kemudian dia bertanya, kenapa hisab kuburku ringan? Amalan apa yang membuat hisab ini ringan? Maka dijawablah, sungguh ada di antara anakmu, cucumu, keturunanmu yang mendoakan dirimu sehingga membuat hisab kubur menjadi ringan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa hati ini sakit, nggak apa-apa hati ini tersakiti, nggak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, nggak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih dengan keadaan kita, nggak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu. Pesan yang mau saya sampaikan, semua yang terjadi itu menguatkanmu agar kamu menjadi orang yang makin tangguh dalam hidup. Belajar kuat dalam hidup. Kamu gak sendirian. Yang diuji bukan hanya kita, semua diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka next tolong catat kalimat ini. Setelah semua pros 4M itu, ujian memang menaruhmu di bawah. Tapi saat itu sebenarnya kamu punya kesempatan untuk banyak bersujud. Percayalah, hidup ini tentang proses. Kita tidak mungkin mendapatkan kesedihan dan kesulitan kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang merencanakan kebahagiaan dan kebaikan. Tetap kuat dan semangat dalam hidup. Jika saat ini kita sedang diuji dalam kehidupan, maka sungguh kita sedang dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Artinya apa? Jika ada ujian yang menimpamu, yang menghampirimu, yang menyapamu, bukan Allah membencimu, justru Allah sedang mencintai. Cintanya seorang istri itu dilihat ketika suami kita bukan ada di atas, tapi ketika ada di bawah. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Itulah dukungan seorang istri. Bahkan kata Nabi SAW, di antara doa mustajab, salah satunya adalah doa istri bagi suaminya.